Hasil beberapa laga uji coba. PSSI tak bayar gaji wasit. Dan berita klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Beberapa wasit yang bertugas di Liga 1 dan 2 musim lalu diketahui belum dibayar gajinya oleh PSSI. Hal ini terdampak pada para wasit yang dianggap nakal musim lalu. Menurut Ketua Umum PSSI Iwan Bule, hal ini sengaja dilakukan PSSI untuk membuat efek jera pada para wasit yang dianggap nakal dalam memimpin pertandingan Liga 1 dan 2 musim lalu. Diketahui ada 11 wasit yang tak digaji atau belum dibayar gajinya. Ya, ada beberapa anggota wasit yang sengaja kami belum bayar gajinya. Wasit-wasit ini yang musim lalu dalam tugasnya nakal atau kurang profesional dalam bertugas. Hal ini kami lakukan agar menimbulkan efek jera pada para wasit ini, agar bisa lebih baik lagi dalam bertugas, ujar Iwan Bule. Lalu apakah hukuman ini akan efektif? Atau jangan-jangan karena tak digaji musim lalu, lantas musim depan mereka akan jauh lebih nakal? Karena mereka berpikir, daripada nggak digaji, mending nakal sekalian. Toh duitnya lebih gede karena nakal. Kita akan lihat musim ini apakah hukuman dari PSSI kepada wasit ini akan menimbulkan efek jera atau malah makin nakal. Dari Bali United. Setelah uji coba lawan PSS Sleman yang berkesudahan 1-2, Bali United kembali lakukan uji coba. Lawannya kali ini adalah Persis Solo. Dalam laga uji coba kali ini kedua tim berbagi angka sama, yakni 2-2. 2 gol Persis Solo dicetak oleh Sultan Totan di menit ke-45 dan Samsul Arif di menit ke-75. Sementara 2 gol Bali United dicetak oleh Lerby Eliandri di menit ke-72 dan gol Rizky Pelu di menit ke-85. Para skuad Bali United harus segera mulai bersiap untuk berangkat ke Bandung dalam persiapan Piala Presiden. Meskipun jadwal resminya belum dirilis oleh PT LIB, jika jadwal grup C dimulai tanggal 13, kemungkinan para skuad Bali akan berangkat ke Bandung tanggal 10 Juni. Pelatih Stefano Cugura sendiri tetap optimis menghadapi Piala Presiden ini. Menurut Teko, bermain di Bandung seperti main di kandang sendiri. Karena memang beberapa kali Bali mampu meraih hasil positif saat main di Bandung. Berbeda cerita dengan tim Bayangkara FC. Kapten Bayangkara FC Indra Kavi Ardiasyah mengaku optimis bisa lolos di fase grup C ini. Meskipun calon lawan-lawannya adalah tim kuat dan bermain di kandang Persib. Namun menurut Indra Kavi, peluang Bayangkara tumbangkan tuan rumah terbuka lebar, apalagi melihat track record Persib yang kurang bagus saat menghadapi tim-tim di grup C. Saya sangat optimis di grup C ini, meskipun katanya ini grup neraka, tapi saya yakin kami mampu lolos. Meskipun kami main di Bandung, tapi track record Persib musim lalu lawan tim-tim ini nggak cukup bagus. Jadi saya optimis bisa singkirkan Persib, ujar Indra Kavi. Dari Persik Kediri, gelandang anyar Persik Kediri asal Nepal Rohit Chan akhirnya buka suara soal kepindahannya dari Persija ke Persik Kediri. Rohit Chan dikenal adalah sosok pemain yang penuh loyalitas. Ia telah membela Persija sejak 2013. Sempat pindah ke Liga Singapura, Rohit Chan kembali ke Persija di 2017.
Namun ternyata loyalitas ini tak dihargai oleh pihak Persija. Diketahui sejak musim lalu nasib Rohit Chan tak menentu di Persija. Selain kontraknya yang telah habis Januari lalu namun tak juga diperpanjang oleh pihak Persija, ia pun mengaku sempat beberapa bulan tak menerima tunjangan di tengah pemotongan gaji. Saya sempat berpikir untuk terima tawaran Persik Kediri atau tidak, tapi nasib saya di Persija tak jelas. Kontrak saya sudah habis Januari lalu, tapi tak kunjung diperpanjang. Bahkan tunjangan pun sempat beberapa bulan tidak saya terima. Dan akhirnya saya berbicara pada agen saya, dan agen saya setuju saya gabung Persik Kediri. Dan di sini saya banyak teman, seperti Rana Silva, Arthur, Fitra, dan lain-lain, ujar Rohit Chan. Lalu benarkah ucapan Rohit Chan ini? Jika benar berarti sudah 2 pemain nih yang ngaku nggak digaji sama Persija. Dari Persebaya, PT LIB menolak permintaan Persebaya yang ingin pindah dari grup C. Sebelumnya, Persebaya mengirimkan surat pada PT LIB agar grup C dipindahkan tak di Bandung atau Persebaya yang keluar dari grup C. Namun usut punya usut, PT LIB menolak keinginan dari Persebaya tersebut. Persebaya ingin pindah ke grup B, namun di grup B sudah ada Persija yang otomatis dilarang bertemu Persebaya. PT LIB mengaku drawing sudah dilakukan sesuai ketentuan dan sudah disetujui semua pihak. Jadi jika ada yang merasa keberatan, silahkan mengundurkan diri saja dari turnamen. Pelatih Persebaya Aji Santoso pun akhirnya buka suara soal polemik ini. Menurut Aji, keinginan untuk pindah dari grup C ini bukanlah keinginan dia, namun keinginan manajemen. Saya dengar berita ini dari manajer kami Yahya Al-Katiri. Katanya kita mau pindah dari grup C. Tapi buat saya pribadi saya sampaikan, main dimanapun Persebaya tak akan gentar. Justru main di grup C ini saya senang. Selain saya main di Bandung, kita juga akan lawan tim-tim yang memang papan atas. Ini bagus buat Persebaya. Sekalian uji kekuatan sebelum liga. Paling tidak kami harus lolos lah untuk dari grup C ini, ujar Aji Santoso. Dari uji coba Persib versus Tanjung Pagar United. Persib sejak awal laga mendominasi permainan, beberapa peluang diciptakan. Gol pertama Persib lahir di menit ke-14. Sepakan keras Ezra Walian dari luar kotak penalti tak mampu dibendung kiper Tanjung Pagar Fasad. Persib pun menggandakan keunggulan di menit ke-34 melalui gol kedua Ezra Walian. Tanjung Pagar memperkecil ketertinggalan di menit ke-40 melalui sontekan Khairul Nizam. Skor 2-1 pun menutup babak pertama. Persib menjauh di babak kedua, tepatnya di menit ke-59 melalui gol Ciro Alves. Lalu 10 menit kemudian Persib menambah keunggulan melalui gol David da Silva di menit ke-69. Persib semakin menjauh di menit ke-72 melalui gol kedua David da Silva. Di penghujung pertandingan Persib mendapatkan hadiah penalti setelah Febri Haryadi dijatuhkan di kotak penalti. Febri Haryadi yang jadi eksekutor pun sukses menjalankan tugasnya. Skor 6-1 pun mengakhiri laga ini. Sementara itu tim ibu kota Persija Jakarta justru takluk di tangan tim asal Malaysia Sabah FA. Sabah membuka keunggulan di menit awal babak pertama melalui striker asal Spanyol Pesoaneo di menit keempat. Persija baru bisa membalas di babak kedua, tepatnya di menit ke-60 melalui Taufik Hidayat. Namun skor ini tak bertahan lama karena 2 menit kemudian Sabah kembali membobol gawang Persija melalui tandukan Pak Taisu di menit ke-62. Skor 1-2 pun menutup laga ini. Penyerang asal Filipina Mark Hartman yang dikabarkan akan berangkat ke Indonesia untuk trial di Persib ternyata batal. Hartman harus kembali membela timnas Filipina di kualifikasi Piala Asia di Yaman. Tampak di Instagram Mark Hartman, ia tengah berada di bandara Korea dan tiba di Mongolia.
Persis Solo memperkenalkan pemain asing pertamanya musim ini. Ia adalah penyerang asal Spanyol Gerard Artigas. Gerard sebelumnya dirumorkan akan ke Rans Nusantara FC, namun ternyata Gerard lebih memilih ke Persis Solo. Gerard diperkenalkan di akun resmi Persis Solo. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.